Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan psikomotorik anak SD. Definisi perkembangan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Yang kedua, ada pengertian psikomotor. Psikomotor adalah perkembangan dalam mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf, pusat, dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus, seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis, sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, keterampilan motorik kasar, meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, dan melompat. Yang nomor dua, ada keterampilan motorik halus, seperti contohnya keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, dan menangkap bola. Selanjutnya, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Ada 4 ya. Yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. Pada usia ini tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara tepat. Dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dapat berjingkrak. Yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun. Pada usia ini lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Dapat melompat 24-33 inci. Dapat menuruni tangga dengan berganti kaki dengan bantuan. Dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Selanjutnya, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif, dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, berganti kaki, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Karakteristik yang keempat, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak perkembangan, keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Misalnya, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Contohnya seperti keterampilan berkaitan dengan orang lain, seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu dan menyapu. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk
menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan bermain. Anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. A. Faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter yang dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara tepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri, atau tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Yang kedua, atau B, dari gen orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Yang C, ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Yang kedua, ada interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik, hunian atau bangunan, ruang atau interior, beserta segala perabotnya, dan sebagainya. Yang kelima, ada implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Ada dua ya anak-anak. Yang pertama, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri dalam meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi perkembangan psikomotorik anak SD. Sekian dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.